Kamu pernah bayangin nggak rumah di lahan yang bentuknya nggak simetris, namun bisa didesain sehingga dalamnya masih tetap nyaman? Dan nggak cuma nyaman, bentuk lahan yang nggak simetris tadi bisa dimanfaatkan sehingga rumahnya jadi asri kayak gini. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede, dan ini adalah desain rumah di atas lahan yang nggak simetris. Yang harus di awal kita lakukan, kita harus fokus di tanah yang lebarnya sama dengan bagian depan rumahnya. Baru nanti sisa lahan yang ada di sampingnya kita gunakan untuk memaksimalkan denah rumah yang sudah ada. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Di bagian tanah yang miring, Gede maksimalkan dengan menempatkan area taman-taman, juga untuk memperbesar area dapurnya. Sementara untuk di bagian yang sejajar dengan lebar muka tanah ini, Gede sudah desainkan ada sebuah ruangan keluarga yang berdampingan dengan 2 buah area kamar tidurnya. Kak Gede, kalau desain rumah di perumahan mah enak, tanahnya mengotak. Bisa nggak bikinin desain rumah yang bentuk tanahnya nggak simetris? Gede coba ya kak, kita sama-sama lihat yuk rumahnya. Nah, ini adalah bagian tampak depan rumahnya. Gak kalah deh dengan tampak depan rumah di perumahan. Sebelum lanjut, Gede bacakan dulu data rumah ini ya. Untuk budget dan ukuran luas bangunannya kalian bisa lihat ya. Yang mau Gede jelaskan, lahan ini memiliki lebar depan 6 meter, lebar di bagian belakang 8 meter, serta panjangnya adalah 10 meter. Oleh karena itu, karena bagian depannya ini lebih kecil, di sisi yang miring di sebelah kanan rumah, Gede manfaatkan untuk memperluas taman yang di depan, sekaligus akan ada akses samping ke dalam rumahnya. Kemudian kalau kita geser lagi sedikit nih kak, akan ada area teras dan pintu masuk utama menuju ke dalam rumahnya. Dimana untuk area terasnya sendiri, tepat di bagian atasnya akan ada kanopi beton yang Gede buat di ketinggian 2,60 meter dari teras yang ada di bawahnya ya. Kalau kita geser lagi akan ada area carport di desain rumah hari ini. Langsung aja yuk kita lihat carportnya. Kalau untuk area carport yang berada di bagian depan kiri rumah ini, Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 4,5 meter. Untuk masuk ke bagian halamannya hanya ada akses yang melalui pintu carportnya ya kak, karena Gede ingin area halaman depannya lebih luas dan lebih asri. Untuk menuju ke bagian halaman depan dari arah carport ini kita tinggal berbelok ke arah kiri kak. Nah, ini adalah area halaman depan ya, yang Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 2 meter. Karena nggak ada pintu kecilnya, area taman yang di depan ini bisa lebih besar, sehingga membuat area teras yang ada di bagian belakangnya punya view atau pandangan ke arah taman yang asri. Pastinya enak banget nih ngumpul sama keluarga sore hari di teras yang Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 meter ini. Di bagian terasnya Gede letakkan hanya 3 kursi dan sebuah coffee table ya kak. Karena Gede harus sisakan space untuk alur sirkulasi menuju ke pintu samping yang ada di sebelah terasnya tuh kak. Nah setelah kita lihat area terasnya, langsung aja Gede mau ajak Aganda Sista untuk lihat bagian interior rumahnya nih. Seperti apa ya Gede mendesainnya? Sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di area ruangan keluarganya. Untuk area ruangan keluarganya pada video kali ini, Gede desain dengan total ukuran 2,5 meter dikali 3 meter dengan ruangan-ruangan lain yang mengelilinginya. Jadi ini pusat desainnya ya kak. Gede akan kasih lihat nih. Tepat di bagian belakang dari meja TV, di kiri kanannya, ada 2 buah pintu yang membawa kalian ke area kamar-kamar tidur di rumah kali ini. Kamar yang di bagian belakang adalah kamar tidur utama, yang di bagian depan adalah kamar tidur anaknya. Kita lihat dulu ya dari area kamar tidur anak yang di depan nih. Untuk area kamar tidur anaknya ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 2 meter ya kak. Kamar tidur anak ini memiliki bukaan cahaya yang mengarah ke bagian carport di bagian depannya. Di sini Gede sudah sediakan sebuah lemari baju berdampingan dengan sebuah meja belajar. Jika dirasa area kamar tidurnya ini kurang lebar, kalian bisa ambil sedikit dari area kamar tidur utama yang ada tepat di bagian belakangnya ya. Supaya lebih jelas, langsung aja yuk kita lihat kamar tidur utama yang ada di belakangnya. Kita kembali dulu ke ruangan keluarganya.
Setelah kita melihat kamar tidur anak yang ada di bagian kiri dari meja TV, sekarang Gede mau ajak kalian untuk lihat langsung kamar tidur utamanya nih. Posisi pintunya tepat setelah dari meja TV ya kak. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah bukaan yang menuju ke bagian taman yang di belakang. Nanti kita lihat juga tuh kak tamannya. Untuk area kamar tidur utamanya Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 3,5 meter. Kalau kalian lihat tepat di bagian kiri dan kanan dari ranjangnya Gede berikan bukaan jendela. Namun bila tidak memungkinkan karena ada rumah orang lain, jendelanya bisa kalian ganti dengan cermin supaya membantu kamar tidur utamanya terasa lebih luas lagi. Wah tapi kak Gede nggak ada bukaan cahayanya dong. Jangan khawatir ya kak, Gede udah siapkan cadangan tuh. Tepat di bagian kaki ranjang ada bukaan pintu kaca yang mengarah ke bagian taman di belakang. Nah sekarang kita kembali dulu yuk kak ke ruangan keluarga. Kita mau pindah ke sisi kanan rumahnya nih. Setelah tadi kita lihat sisi kiri rumah yang tanahnya rata, sekarang kita akan lihat sisi kanan rumah yang tanahnya miring nih. Tanah yang miring di bagian kanan rumah yang berdampingan dengan ruang keluarganya, Gede jadiin aja tuh sebagai taman indoor supaya area ruangan keluarga yang berada tepat di bagian sampingnya jadi lebih menyenangkan. Langsung aja yuk kak kita lihat area taman sampingnya ini. Nah ini adalah area taman sampingnya ya kak. Gede buat untuk memanfaatkan kemiringan lahan di rumah yang kita sedang lihat hari ini. Jadi kalau kalian mempunyai lahan yang miring gak perlu khawatir ya, tetap bisa keren juga kok rumahnya. Ini contohnya. Kalau dilihat dari atas kira-kira bentuk tamannya begini tuh. Kelihatan kan kak miringnya? Tapi kan gak apa-apa, tetap keren kok. Apalagi kalau dilihat dari ruangan keluarga, tetap bisa asri dan terasa nyaman. Dan bukan ruangan keluarga aja yang bisa memanfaatkan taman di samping ini loh. Tepat di bagian belakang dari area tamannya ini, Gede sudah desainkan sebuah area dapur dan area ruangan makannya. Jadi gemericik air yang ada di taman ini bisa dinikmati dari area ruangan keluarga, juga dari area ruangan makan dan dapurnya ini. Untuk area dapurnya Gede buat dengan ukuran 3,5 dikali 2,5 meter. Area dapurnya ini juga memanfaatkan kemiringan dinding yang ada di bagian sampingnya ya. Makanya di area dapurnya kalau kalian lihat tepat di bagian ujungnya ada taman lagi tuh kak. Taman yang berada di bagian samping dari kabinet dapurnya ini juga menambah keasrian di bagian ruangan makan yang ada di sebelahnya tuh. Jadi ruangan makannya diapit 2 taman nih. Taman mungil di bagian belakang dan taman yang ada kolam ikannya di bagian depannya tuh. Mantap kan kak? Kalau kita lanjut lagi dari area dapur dan ruangan makannya bergerak ke bagian tengah rumah, jadi sudah siapkan lagi ada satu buah taman mungil yang memiliki ukuran 1,5 dikali 1,25 meter yang merupakan bukaan dari area ruangan keluarga di depan, kamar tidur utama di bagian samping, dan juga tepat di bagian belakang dari taman ini akan ada area kamar mandinya. Kita lihat dulu yuk area kamar mandinya. Area kamar mandi Gede buat dengan ukuran 1,5 kali 1,25 meter yang posisinya Gede letakkan sengaja dekat dengan kamar tidur utamanya supaya kalau malam kalian mau ke kamar mandi nggak terlalu jauh ya. Nah setelah kita melihat area kamar mandinya udah selesai kak, semua udah Gede jelaskan nih ruangannya. Semoga dengan adanya video ini untuk para agendasista yang mempunyai lahan yang gak simetris jadi bisa terinspirasi dan bisa mulai coret-coret nih. Oh gitu ya caranya Gede bikin dena di lahan yang miring. Siap kak Gede, aku bikin nih dena rumahku sendiri. Nah kira-kira itu harapan yang Gede inginkan setelah Gede upload video hari ini. Jika dirasa video yang Gede bagikan ini bermanfaat, Gede minta tolong seperti biasa ya kak, bantu like videonya dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Karena channel ini bisa sebesar sekarang itu berkat share yang kalian lakukan selama ini. Dan untuk agendasista yang mungkin belum subscribe, boleh dong diklik tombol subscribe-nya karena itu salah satu penyemangat Gede pada saat membuat konten. Serta kalian juga jadi nggak ketinggalan kalau Gede upload video yang baru. Akhir kata mohon maaf ya kak, pastinya Gede banyak kekurangan dalam penyampaian konten ini. Kita ketemu lagi ya kak di rumah berikutnya. Bye.